Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran daring yang ke-8. Kali ini tujuan pembelajaran kita, kalian mampu menyelesaikan penyelesaian limit fungsi di dalam grafik persamaan limit fungsi. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran sesuai dengan yang Bapak janjikan. Kita masuk di grafik limit fungsi. Buku kita halaman 222. Nah, kita lihat di situ ada tabel 61. Di situ soalnya adalah fx dari x tambah 1 untuk x mendekati 2. Limit fx dari x tambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, dengan metode yang sebelumnya kita sudah pahami, kita sudah pelajari, sudah pernah kita bahas ini di awal, kan begitu. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah menggambar grafiknya. Menggambar grafik sama saja halnya dengan grafik pada koordinat kartesius ya, sama saja. Ketika diberikan soal fx sama dengan x tambah 1, tentukan untuk x mendekati 2 katanya. Di sini maka langsung kita ubah ini fx sama dengan y. Nah, jadi hasilnya nanti adalah x. Maka dapatlah koordinat kartesius, kan begitu. X, y. Nah, gitu ya. Maka dari fungsi ini kita lihat, ingat tadi ya, fx itu adalah kita misalkan y supaya dapat di grafik kartesius. Jika kita kasih x-nya adalah 1, maka substitusi x1 ke persamaan, maka y sama dengan 2. Jadi nanti koordinatnya ini 1, 2, kan begitu. Nah, dari buku kalau kita buat x-nya 1,5, maka berapalah y-nya? 1,5 tambah 1, 2,5. Begitulah seterusnya. Nah, tadi di soal ini adalah limit x tambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, dengan metode yang sama kita lihat di buku kalian ini ya, halaman 222. Ketika nanti nilai pendekatannya mendekati 2 yang diminta di sini, maka berapalah hasilnya? Seperti awal kemarin. Nah, ketika 2,001, maka di sini 3,001. Nah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kita masukkan ke dalam grafik. Yang kita masukkan ke dalam grafik x dan y ini sebagai koordinat untuk grafik limit fungsi. Nah, kira-kira seperti ini grafiknya. Untuk lebih jelasnya sudah kalian lihat di buku kalian. Kembali Bapak ingatkan halaman 222. Ini tadi sepanjang ini adalah semua nilai yang kita dapatkan dari sini. Pertanyaannya, di dalam buku kita ada ditunjukkan di sini dia bulat seperti ini. Dia bulat berisi atau bulat penuh namanya. Ada satu lagi bulat kosong. Ya, ada bulat penuh, bulat kosong. Hampir mirip dengan pelajaranmu kelas 10 kalau masih ingat. Nah, Bapak jelaskan. Tadi soal kita adalah limit x tambah 1 untuk x mendekati 2. Kapan ini bulat penuh, kapan ini bulat kosong? Ingat, ini perlu kamu ingat dan perlu kamu catat. Ini grafik fungsinya bulat penuh ketika jika dan hanya jika ketika kamu substitusi x sama dengan 2, hasilnya benar-benar 3. Contoh, kalau langsung substitusi x-nya ke fx ini, maka ini kan jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Gitu ya. Oh, atau begini supaya lebih jelas. Fx sama dengan x tambah 1. Ini syaratnya tadi, substitusi coba ini langsung ke fx, maka f2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Tadi fx adalah y. Maka y sama dengan 3. Nah,
Dari hasil kerja kita ini didapat bahwa ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Di grafik sama nilainya dengan ini, maka dia dibuat bulat penuh. Oke, kita masuk ke contoh satu lagi supaya mengerti di mana letak bedanya bulat penuh dan bulat kosong. Oke, baik. Sekarang untuk menjawab kebingungan yang tadi, kapan dia bulat penuh, kapan dia bulat kosong. Buku kita halaman 223, contoh soal nomor 2. Sama-sama kita baca buku di situ ya. Amati fungsi fx untuk x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Ya, begitu. Dengan metode tabel, ambil nilai pendekatan ke 1 dari kiri, ambil nilai pendekatan ke 1 dari kanan, hitung operasikan, maka hasilnya mendekati 2. Kan begitu, ya. Ingat, nilai limit kiri dan limit kanan sama-sama mendekati 2. Gitu. Jadi hasil dari limit x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Kan begitu. Tapi ini kita berbicara soal bulat-bulatnya tadi, bulat penuh atau bulat kosong. Ketika ini x ini langsung kita substitusi kemari, apakah yang terjadi? Nah, kita lihat bareng-bareng. Substitusi nilai x sama dengan 1 ke persamaan, maka itu menjadi 1 pangkat 2 kurang 1 per 1 kurang 1. Ya kan? 1 pangkat 2, 1 kurang 1, 0. 0. Tidak terdefinisi. Berarti dari metode ini dengan substitusi langsung hasilnya berbeda. Kalau substitusi langsung tidak terdefinisi. Kalau metode seperti ini dapat 2. Beda. Nah, disinilah situasinya kita menggambar di grafik bulat kosong. Bulat kosong. Ketika x-nya 1, maka hasil limitnya adalah 2. Tapi itu menurut ini hasil dengan tabel. Maka dibuat di sini dia bulat kosong. Kenapa bulat kosong? Karena 2 ini hanya didapat dari satu cara, yaitu cara tabel. Pakai substitusi langsung dia enggak. Makanya di sini bulat kosong. Kalau kebetulan tadi di sini sama 2 dan di sini juga 2, maksud Bapak, ini tadi hasil dari metode tabel. Ya, kalau kebetulan dari metode tabel dapatnya 2 dan metode substitusi langsung juga dapatnya 2, maka ini bulat penuh. Oke, cukup gampang ya sampai di sini. Oke. Nah, kita lihat buku kita halaman 224. Nomor 3 di situ. Amati fungsi fx. Yang pertama x-nya pangkat 2 untuk x mendekati 1. Sama seperti cara tadi. Kita lihat dulu dia. Pertama, kita pakai cara tabel. Fx sama dengan x pangkat 2. Ingat ya, tadi fx adalah y, biar bisa dipakai di grafik. Nah, kalau kita kasih x-nya 0, maka berapa y-nya kira-kira? Berapa fx-nya? 0 pangkat 2 ya 0. Kalau kita buat dia semakin dekat ke 1, kan gitu. Semakin dekat ke 1, 0,999. Nah, berapa hasilnya? 0,999 pangkat 2, 0,998. Semua ini dari kiri mendekati 1. Kan begitu, menuju 1. Oke, kita ambil yang dari kanan. Kalau dikasih di situ x-nya 1,01, maka berapa y-nya? Hasil dari 1,01 pangkat 2 adalah 1,002001. Nah, coba di kalkulatormu. Kemudian hasil dari 1,01 hasil dari 1,001
pangkat 2 adalah 1,002001. Agak beda di buku ya. Hasil dari 1,01 pangkat 2 ketika X-nya itu, maka 1,0201. Masih beda lagi di buku kita kan begitu. Nah, artinya semua ini baik dari kiri maupun dari kanan semuanya menuju ke 1, mendekati 1. Nah, kalaulah disubstitusi langsung X-nya sama dengan 1 kebersamaan, berapakah jawabannya? Maka jawabannya 1 juga kan begitu. Ya, 1 pangkat 2 1. Sama 1 dan 1. Berarti nanti grafiknya bulat penuh. Itulah mengapa grafik X pangkat 2 di sini ketika titiknya 1 1 dia bulat penuh. Artinya ketika X-nya sama dengan 1, substitusi nilai X sama dengan 1, maka hasilnya 1. Kan gitu. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, maka dapat di sini Y-nya juga 1. Oleh karena sama dengan metode tabel dengan metode substitusi langsung, maka dia bulat penuh. Indah. Kita lanjutkan ke soal kedua dari halaman 224. Kalau kita kasih X-nya 0, maka Y-nya 1. Kan begitu. Substitusi. Kalau kita kasih 0,5 tambah 1 berarti 1,5. Kan begitu. Kalau kita kasih dia 0,9 X-nya substitusi, maka Y-nya 1,9. Ini semua mendekati 1 dari kiri. Ini mendekati berapa? Nah, kan begitu. Kita ambil yang dari kanan. Kalau misalnya kita ambil dari kanan dia 1,1 substitusi ke dalam fx-nya tadi, maka x-nya 2,1. Agak jauh sedikit. 1,5 tambah 1 2,5 dan seterusnya. Dari kiri dia mendekati 1, dari kanan juga mendekati 1. Ternyata hasilnya ketika dari kiri dia mendekati 1 tadi mendekati 2. Ketika dari kanan dia mendekati 1 ini yang kita substitusi, hasilnya mendekati 2. Nah, oke. Sudah dapat, berarti nilai limitnya ada 2. Tapi kita lihat dulu. Soalnya tadi limit X mendekati 1 untuk X tambah 1. Nah, soalnya limit X tambah 1 untuk X mendekati 1. Kalau kita buat dia substitusi langsung, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Kebetulan lagi sama. Kan begitu. Dengan cara tabel dan dengan cara langsung juga sama. Maka grafiknya bulat penuh. Ya, bulat penuh. Salah kan? Ya. Ingat, di situ adalah grafiknya bulat penuh. Karena ketika X-nya 1, maka fx-nya adalah 2. Dengan substitusi langsung. Dengan metode tabel juga 2. Perlu kamu ketahui bahwa sifat yang ada di soal tadi untuk X lebih besar dari 1 tidak kita gunakan dalam hal ini. Ya. Nah, sebagai sedikit koreksi tadi ketika soal yang pertama fx sama dengan x pangkat 2, di sini juga bukunya agak salah pengetikan. Ya, harap dimaklumi. Tadi itu sedikit salah pengetikan. 1,001 pangkat 2 itu bukan 2,001. Melainkan 1,002001 gitu ya. Jadi ini pun pas tepat antara 1 dengan 2 dan bulat penuh. Jadi grafiknya adalah ketika X sama dengan 1, maka nilainya adalah 2 dan dia adalah bulat penuh berdasarkan perhitungan ini tadi. Oke nakku ya. Jadi sekian, ini hal yang sederhana, gampang, sengaja Bapak buat di akhir. Supaya kita masuk ke sini metode substitusi langsung.
Ya, bukan berarti ini tidak perlu juga ini. Nah, oke anak-anakku, untuk minggu depan kita akan masuk ke bab baru. Bapak lihat semangat belajarmu, terlebih semangat menonton video sudah kurang. Tidak masalah, selama dengan bermalas-malasan belajar menambah ilmumu nggak apa-apa. Yang terjadi justru sebaliknya. Bapak lihat di akhir-akhir ini nilai kalian menurun. Entah itu karena tidak menonton video atau yang lain, Bapak kurang tahu. Yang jelas, Bapak lihat bahwa nilai kalian menurun hampir di setiap kelas. Maka dari itu, Bapak ingatkan sekali lagi, belajar bukan langsung mendapatkan hasil pada saat itu juga. Sekarang kau belajar nggak langsung berhasil sekarang, tapi di masa depan. Nah, kapan bisa berhasil di masa depan? Kalau belajar sekarang. Kalau tidak belajar sekarang sama saja. Oke, baik anak-anakku, sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Tugas nanti akan Bapak bagikan di Google Classroom. Ingat, jangan terlambat. Nah, untuk pengumpulan tugas, ketika masuk nanti pengumpulan tugas kedua hadir ke sekolah, yang dikumpul sama Pak Tondang adalah tugas. Ingat ya, buku tugas. Ketika beberapa bulanan pertama kemarin Bapak tagih apa? Buku catatan. Sekarang yang Bapak tagih adalah buku tugas. Kita sudah sampai pertemuan kesekian, maka tugasnya juga sekian. Nah, oke anak-anakku, sekian untuk hari ini. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dinah. Tuhan memberkati.